Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, tadi malam Abuna baru nyampai di rumah itu sekitar jam setengah 12 ya. Setengah 12. 8 jam. 6 jam. 6 jam, kurang lebih 6 jam naik kereta api dari Malang. Saya baru pertama kali lewat jalur kereta api ini. Lewat jalur utara. Jadi dari Malang saya pikir ke Surabaya. Tidak, ternyata dia turun dulu ke Solo. Jadi dari Madiun, Solo, masuk ke sana baru naik lagi ke atas ke Semarang. Jadi waktunya lebih lama. Dan saya tidak tahu karena panitia yang membelikan tiket itu. Nah ceritanya adalah sesaat sebelum hari Sabtu kemarin Abuna ada tugas di Batu. Jarak antara Batu dengan Malang itu 1 jam. Agak macet. Jadi ketika lagi makan itu saya diberitahu, Pak mohon maaf harus segera check out dari hotel. Dan Bapak harus segera turun, itu maksimal jam 2 kita sudah berangkat dari Batu. Kereta jam 4 sore dari Malang. Saya pikir bahwa kereta itu berangkat dari Batu. Ternyata tidak ada rel kereta api dari Batu. Sudah Batu turun dulu ke Malang, baru dari Malang kemana-mana. Oh kenapa begitu? Katanya kita bisa berangkat jam 3 dari Batu. Setengah jam kalau tidak macet itu sudah sampai di Malang. Pak kalau weekend itu kota Batu dari ke Malang dan menuju Malang itu ramai. Oke. Jadi akhirnya saya balik ke hotel makan cepat-cepat. Balik ke hotel mandi, lalu segera check out dan turun. Dan dia berkata, begitu keluar dari kampus, dia berkata, Pak tuh lihat tuh udah macet. Kalau weekend itu orang naik ke Batu. Karena di situ ada banyak sekali hiburan, wisata. Dan coba kita lihat, kita turun kan, padat sekali. Saya bilang begini, yang kamu bawa ini hamba Tuhan. Amen. Dan Tuhan tidak izinkan saya terlambat sebab hanya ini kereta yang ada jam ini untuk saya tiba di Semarang tengah malam dan besok saya harus khotbah. Jadi gimana Pak? Kita berhenti sebentar dan kita berdoa. dan doa Abuna bilang begini, Tuhan buat kami tiba di Malang tepat waktu lebih cepat dan Tuhan buat jalan semua lenggang, Tuhan pimpin perjalanan ini. Itu dosen saudara, driver saya itu dosen. Dan dia dosen misiologi. Dia lihat saya, oke, kita berdoa. Dan tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Jalan itu menjadi terbuka dan kami tiba di Batu lebih cepat. Betapa indahnya hal-hal sederhana yang mungkin kita abaikan. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan yang memimpin dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih, semua persoalan-persoalan sederhana itu menjadi terasa lebih ringan. Dan akhirnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Kita lupa bahwa ternyata kalau Tuhan yang memimpin, bahwa Tuhan pun bekerja untuk hal-hal yang sederhana. Haleluya saudara. Intinya adalah ketika Tuhan kita biarkan berada di depan kita, maka kita akan melihat bahwa pimpinan Tuhan itu akan membawa kita dalam kelancaran. Akan membawa kita dalam jalan-jalan yang mungkin menurut dan membuat kita takut. Tuhan nanti prediksinya seperti ini. Tapi nyatanya ketika Tuhan yang pimpin, semuanya akan baik-baik saja. Dan itu yang akan Abuna bagikan kepada kita pagi ini. Ketika Tuhan berada di depan, semua akan baik-baik saja. Manusia itu penuh dengan kekhawatiran saudara. Bahkan manusia itu seringkali membuat prediksi yang melampaui iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini kita harus balik saudara. Seperti apapun, itu kan manusiawi, alamiah namanya itu. Seperti apapun kita khawatir. Manusia masih bisa khawatir saudara? Masih bisa khawatir? Masih bisa takut? Walaupun dia ke gereja? Masih, itu alamiah. Seperti apapun level, elevasi, kekhawatiran, ketakutan kita tidak boleh melampaui dan membawa kekhawatiran dan ketakutan itu melampaui iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan hidup yang dipimpin oleh Tuhan.
hidup di mana Tuhan berjalan di depan. Saya ingin mengutip sebuah nubuatan Nabi Yesaya, saudara. Pada masa Yesaya menubuatkan ini, saudara, 100 tahun sebelum kehancuran Yerusalem dia sudah ramalkan. Bayangkan jaraknya. Dan itu terjadi. 200 tahun sebelum peristiwa kembalinya dari pembuangan dan pembangunan kembali Bait Allah, itu terjadi. Jadi Nabi Yesaya ini sangat akurat. Di situ kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membawa suara kenabian bagi bangsanya. Suatu kali dia melepaskan nubuatan mengenai seorang raja asing. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, raja ini satu-satunya raja asing yang dimention di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia adalah Kores, raja Persia. Kalau kita melihat sejarah Israel, saudara, sejarah Yerusalem, pada waktu terjadi perpecahan kerajaan Salomo, 10 suku berada di utara dan 2 suku tertinggal di Yerusalem. Yang menguasai kawasan dunia pada waktu itu adalah Asyur. Kita melihat, Anda membaca kisah Yunus ya, dikirim ke Niniwe, salah satu capital city dari kerajaan Asyur. Yunus nggak mau, ngapain? Wong dia mengancam kami kok, saudara. Jadi tentara Asyur menguasai 10 suku yang ada di utara Israel. Lalu mereka bergerak turun ke bawah menuju Yerusalem dan mengepung Yerusalem. Waktu itu yang menguasainya adalah Hizkia. Tapi terjadi perubahan peta politik dunia di masa itu. Asyur tiba-tiba kalah, saudara. Lalu bangkitlah kerajaan Babilonia. Babilonia mengalahkan Asyur sehingga dengan sendirinya seluruh kerajaan yang dikuasai oleh Asyur itu menjadi milik Babilonia atau Babel. Nah, Babel lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Yerusalem. Mengapa saya katakan dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Yerusalem? Coba perhatikan saudara. Setiap kali Israel bermasalah dengan Tuhan, Tuhan pasti membangkitkan musuh-musuh Israel untuk memberi pelajaran bagi umatnya. Termasuk hari ini. Jadi jangan cuma berpikir melihat perang di Gaza dengan Lebanon itu adalah soal perebutan wilayah. Tidak. Kita harus melihatnya secara rohani. Bagaimana Tuhan membangkitkan musuh-musuh Israel. Seperti orang-orang Hamas, Hizbullah itu. Untuk memberi pelajaran kepada Israel. Anda tahu jubah doa Israel itu kan sangat suci ya saudara. Talit ya. Tahu talit yang dipakai di kepala itu. Sekarang mereka memberikan aksesoris LGBT di jubah itu. Dan Tuhan tidak senang. Elohim gak senang. Batas-batas sakralnya udah dilarang, udah dilanggar. Sekarang di jalan-jalan di Israel itu saudara, bendera-bendera LGBT di tempat paling suci di dunia sudah berdiri. Bangsa Israel menjadi permisif. Mereka juga menjadi bangsa yang sekarang menjadi nomor 1 sekuler di dunia. Nomor 1 sekuler di dunia. Bagaimana bisa sebuah bangsa yang melahirkan Alkitab Nabi, sebuah tanah perjanjian di mana Yesus akan pernah datang dan akan datang lagi, menjadi negara paling sekuler di dunia. Dan pusat pelacuran dunia itu ada di Tel Aviv. Segala macam tipe dan jenis ada di sana, saudara. Makanya waktu Holy Land masih dibuka, Abuna tidak pernah mau tinggal di sana. Saya selalu milih Bethlehem atau Yerusalem dan di Tiberias. Saya tidak mau nginap di Tel Aviv. Hawanya itu najis. Nah lihat sekarang Israel modern hari ini. Tuhan membangkitkan musuh-musuh. Nah salah satu musuh Israel pada waktu itu adalah Raja Kores. Jadi dia bangkitkan Asyur untuk memberikan pelajaran bagi Israel. Dan mereka diserahkan ke seluruh bumi. Tuhan bangkitkan Babel. Asyur ditaklukkan oleh Babel. Asyur menguasai Yerusalem. Lalu terjadi perubahan geopolitik dunia lagi. Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, Persia adalah satu kerajaan besar dari ujung ke ujung, kiri kanan atas bawah. Kekuasaannya begitu luas, wilayahnya begitu luas, penaklukannya begitu luas. Dia menaklukkan Babilonia. Sehingga dia menguasai orang-orang Israel yang pada waktu itu berada di pembuangan yang ada di Babel. Ada seorang raja yang tidak percaya Elohim itu saudara. Namanya Raja Kores.
dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, sama seperti Tuhan membangkitkan musuh untuk Israel, Tuhan juga bisa membangkitkan orang-orang yang tidak percaya untuk menolong Israel. Haleluya. Anda tahu maksudnya ini, saudara? Kalau kita sekarang merefleksikan pengalaman Israel dengan Tuhan melalui Raja Kores, maka kita akan melihat bahwa Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Kalau hidup kita nggak benar, hidup kita salah, melenceng, dan Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali tapi kita tidak bertobat, Tuhan akan membangkitkan musuh-musuh untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, kalau kita memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan, bahkan Tuhan akan memakai musuh-musuh, orang-orang yang tidak percaya kepada Elohim untuk menolong kita. Itu yang terjadi dalam kasus nubuatan Yesaya 45 ayat 2. Dia mengirim nabi besar Israel, nabi yang sangat akurat, untuk berbicara mengenai seorang raja dan satu-satunya di dalam Alkitab yang tidak percaya Elohim, yang dimention sebagai bangsa asing yang tak bersunat, dipakai oleh Elohim untuk menolong bangsa Israel. Ada 3 hal pekerjaan Kores yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan Kores akan dipakai pertama untuk mengirim kembali orang-orang Israel dari pembuangan yang ada di Babel kembali ke Yerusalem. Itu kerinduan mereka. Yang kedua, Kores akan membuka gudang-gudang perbendaharaan. Karena Babel sudah ditaklukkan, maka gudang-gudang perbendaharaan bait suci yang sempat disita oleh Babel dan diangkut ke Babilonia, dikembalikan oleh Raja Kores kepada bangsa Israel untuk dibawa kembali pulang. Dan yang ketiga, Raja Kores mengeluarkan sebuah dekrit, namanya dekrit Kores, saudara. Isinya yang pertama tadi apa? Mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Yang kedua, dia membuka pintu-pintu perbendaharaan barang-barang bait Allah yang suci yang disita oleh Babilonia, dikembalikan kepada orang Israel untuk dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Raja Kores dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan orang Israel membangun kembali baitnya. Haleluya. Mari kita lihat nubuatan Nabi Yesaya itu. Yesaya pasal 45 ayat yang kedua. Kita mulai dari ayat 1. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Satu-satunya orang yang diurapi. Bangsa asing, saudara. Kores. Kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Jadi Tuhan yang membesarkan Kores, saudara. Dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat yang kedua, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Kita lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Wih. Nah, yang Abuna maksudkan di dalam nubuatan Nabi Yesaya yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Kita akan memparalelkan kehidupan kita dengan peristiwa nubuatan Yesaya mengenai cara Tuhan akan memakai Raja Kores sebagai alat untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Kita bisa merefleksikan peristiwa ini dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen melalui peristiwa sejarah ini. Bagian yang pertama dari refleksi kita dari peristiwa ini, kita fokuskan kepada ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Jadi kalau Tuhan bisa berjalan memimpin hidup Raja Kores, kalau Tuhan bisa berjalan memimpin hidup bangsa Israel, maka Tuhan yang sama juga bisa berjalan memimpin hidup kita. Amin, amin, amin. Dia bisa pakai orang-orang yang tidak percaya aja, hebat, luar biasa.
Apalagi kita yang percaya kepadanya. Saudara. Karena kita percaya, maka kita membiarkan dia memimpin hidup kita. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang membiarkan dirinya berada di belakang Tuhan. Kata dipimpin itu kan berarti dia berada di depan dan kita ada di belakang. Kita yang dipimpin, kita memposisikan diri di belakang. Dan mencari seorang pemimpin yang ada di depan kita. Tugas pemimpin ini apa, saudara? Pertama, dia menunjukkan jalan. Itu sebabnya Abuna sangat percaya ya, saudara, bahwa orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan dalam hidupnya selalu ada jalan yang terbuka. Itu lebih hebat dari GPS. Dari Waze itu lebih hebat. Kalau Anda gunakan Waze, di situ ada merah, dia berikan jalan alternatif kepada kita. Pilih ini, mungkin agak lebih jauh tapi dia memberikan estimasi waktu. Tuhan jauh lebih jago dari itu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang ada di depan. Karena Tuhan yang ada di depan, dia tahu apa yang terjadi. Oh, dia Alfa dan Omega kok. Awal dan akhir. Dia menguasai sejarah historis manusia ini. Sebelum dan sesudah. Dan apa yang akan terjadi dia tahu. Kita tidak tahu. Jadi kalau Tuhan yang ada di depan. Maka kita seharusnya percaya ya saudara. Bahwa semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang memiliki masa depan itu yang ada di depan kita. Itu yang kita ikuti. Haleluya. Mari ambil satu keputusan dalam hidup saudara. Tuhan ada di depan. Berjalan di depanku itu buat apa? Supaya dia tunjukkan jalan bagiku. Masalah kita adalah kita terlalu pintar, terlalu cerdas. Merasa sudah tahu jalan-jalan itu. Merasa sudah hebat dengan segala apa yang kita miliki. Dan kita tidak butuh Tuhan lagi berada di depan. Kalau perlu Tuhan yang kita set up untuk mengikuti kita. Tuhan ikut saya. Ini maunya saya begini, kayak gini. Ini masalah kita. Sehingga kita gagal mengalami breakthrough dalam kehidupan. Karena kita tidak membiarkan diri kita berada di belakangnya. Namanya orang dipimpin oleh Tuhan itu ya kita di belakang Tuhan. Bangsa Israel itu di padang gurun, tidak ada navigasi apapun kecuali Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau bicarakan kepada kita, saudara-saudara. Mungkin kita ikut jalan memutar, tapi semua akan baik-baik saja kalau Tuhan yang menavigasi hidupmu. Amin, amin. Amin. Ya. Kita mungkin khawatir masa depan kita. Nanti aku ini gimana? Nanti studiku ini gimana? Nanti bisnisku ini gimana? Nanti pekerjaanku ini gimana? Saudara, wajar. Abuna katakan dari awal itu wajar. Tapi jangan sampai hal-hal yang wajar itu Anda beri bobot lebih. Sehingga Anda tidak lagi tahu peran Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan pimpin, dia ada di depan. Itu yang selalu Abuna katakan, put your trust in God. Mutar ya mutar, ikut aja. Keliling ya keliling, ikut aja. Pelesiran bersama Tuhan itu enak, saudara. Tuhan ada di depan untuk bukan hanya memimpin, tapi untuk menunjukkan jalan bagi kita. Bahkan Tuhan ada di depan, kita akan melihat bagi orang-orang yang membiarkan ini terjadi dalam hidupnya. Tuhan buka jalan. Kita semua sudah tahu itu. Di tempat di mana tidak ada jalan, dia bisa ciptakan jalan. Itu yang akan diikuti. Kalau orang babat alas hutan itu saudara. Yang pertama kali mereka buat adalah jalan. Supaya orang berikutnya bisa melaluinya. Kita ini tidak tahu di balik tembok ini ada jalan enggak. Tapi Tuhan tahu di balik tembok ini ada jalan. Karena sekalipun menurut kacamata manusia tidak ada jalan, Tuhan bisa menciptakan jalan. Kan tadi aku menjelaskan Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja, dia yang memiliki sejarah.
Dia yang bekerja di dalam sejarah hidup kita manusia. Dia akan melakukan setting dan berkata, oh kamu berhenti ya nak, oh kenapa berhenti? Oh nggak ada jalan ya, nggak ada jalan ya. Ada dulu permainan anak-anak itu, orang robot-robot berjalan yang diputar pakai per, pernah lihat itu ya? Diputar pakai per, kita biarkan dia jalan tes, begitu nabrak dinding, ya dia tidak bisa maju lagi tapi dia bergerak terus sampai kekuatan pernya habis lalu kita putar lagi. Bagaimana caranya supaya dia berjalan? Kita singkirkan penghalang itu dan dia berjalan lagi. Seperti itu loh cara kerja Tuhan. Seperti itu. Nggak ada jalan toh nak. Oke tenang aja. Tuh aku kan udah bilang. I am the way. Aku adalah jalan. Jadi aku ciptakan jalan. Makanya kita akan melihat saudara. Orang-orang yang membiarkan Tuhan berjalan di depannya. Kita melihat hidupnya kok yang mulus-mulus saja ya. Lancar-lancar saja. Tuhan membuat semua baik. Ya pengalaman tadi ya Bunda turun dari Batu ke Malang itu. Lancar itu setengah jam saudara. Semua merah. Orang-orang yang naik ke Malang info ke kampus. Ada pembicara tamu yang mau turun ya. Suruh berangkat lebih cepat. Macet. Tapi kalau Tuhan berjalan di depan. Semua ketakutan kita itu menjadi tidak berarti. Karena Tuhan sudah membereskan. Haleluya. Kenapa kita datang ke gereja? Bukan karena sebagai sebuah ritual. Tapi kita sedang mengingatkan diri kita. Bahwa Tuhan adalah jalan. Bahwa Tuhan adalah petunjuk. Bahwa Tuhan adalah pemimpin hidup kita. Bahaya sekali kalau kita mengabaikan Tuhan. Bahaya. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu memiliki, dia sendiri yang menciptakan. Yang namanya pilihan bebas. Ya udah nak, sok sana, jalan. Ya udah silakan. Kamu lihat jalanmu sendiri, sok sana. Kamu mau ciptakan jalanmu sendiri, monggo. Begitu udah babak belur, habis-habisan, udah kacau, teriak-teriak cari Tuhan. Nah, kan apa ku bilang? Apa ku bilang? Tuhan itu gitu. Udah dikasih tahu, nak, kontrol makanan nak. Jangan terlalu banyak makan gula nak. Nak olahraga nak. Jangan banyak tidur nak. Begitu masalah terjadi, orang tua bilang apa biasanya? Kalau kita larang anak kita, nak jangan nak. Jangan, revival itu waktu kecil dulu itu suka coba-coba. Udah dikasih tahu, jangan pegang air atau ceret yang sedang ada di atas kompor, panas. Panas siapa? Panas. Ya dia nekat, pegang. Jangan nanti tangannya sakit. Dia pernah pegang loh saudara. Pernah pegang. Melepuh. Teriak. Apa kata orang tua? Apa kata orang tua biasanya? Kan papa udah bilang. Ada tipe orang tua yang berkata, kan papa udah bilang. Ada tipe orang tua yang berkata, gimana sih? Langsung marah-marah. Ada tipe orang tua yang bilang, rasain, syukurin, keras kepala. Kadang-kadang kan ini berkaitan dengan kesehatan kita. Begitu udah kena penyakit nanti baru, apa ku bilang kata Tuhan. Kalau Tuhan orang Batak itu ya, dia bilang, apa ku bilang. Masih untung Tuhan gak bilang, mati kau. Karena udah suku kasih tahu kau. Olahraga. Jaga makanan. Hari-hari ini saudara, Abuna selalu mengingatkan. Terjadi pergeseran penyakit. Anak-anak muda sekarang sakit ginjal, sakit gula. Anak-anak muda. Karena apa? Gaya hidup. Dikasih tahu ngeyel. Nanti kalau ada apa-apa, apa ku bilang?
Mari kita biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Amin, amin, amin. Termasuk masa depan kita yang menurut kita udah punya rancangan paling baik, paling hebat, paling keren. Itu bagi Tuhan dia ubah, mau apa kamu? Hah? Dia giniin, mau apa? Abuna itu dulu orang yang sangat ambisius, saudara. Pokoknya saya mau anak saya akan begini. Termasuk pada Abang Nova. Kamu harus begini. Oh, saya rancang semuanya baik, saya siapkan semuanya baik. Pokoknya menurut saya sempurna, the best lah. Tuhan gini mau apa? Hah? Gini, semua rencana kacau. Itu pelajaran yang sangat berharga. Sejak itu Abuna sama Abuni, sudahlah terserah Tuhan. Pokoknya ini keinginan kami taruh di kaki Tuhan. Tuhan maunya berbeda, silakan Tuhan berkehendak. Tuhan maunya seperti ini, seperti yang kami doakan, bekerjalah Tuhan. Hilang lagi ngotot-ngototnya itu. Karena kami mengalami itu. Tuhan ubah hanya dalam 10 menit terakhir. Dan sejak itu hidup kami berubah sampai dengan hari ini. Apa ya kita harus nunggu hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita? Hal-hal tragedi. Jangan. Itu gunanya kita dengar-dengaran dengan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Amin. Supaya firman itu menguatkan kita. Oke. Masih 18 menit. Saudara ngantuk? Masih bersama-sama dengan Abuna? Bisa ngikut saudara? Agak filosofi sedikit khotbah Abuna pagi ini. Bagian yang kedua yang kita bisa refleksikan dari pengalaman Tuhan bersama Raja Kores yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah ada 3 hal yang akan terjadi saat Tuhan ada di depan kita. Dia menuliskan itu di dalam nubuatan ini. Secara spesifik. Kita lihat ayat yang kedua. Kalau Tuhan yang berjalan di depan, maka yang pertama kalimat berikutnya, hendak meratakan gunung-gunung. Wah, Tuhan meratakan gunung-gunung. Gunung itu apa, saudara? Satu kerutan permukaan bumi akibat terjadi tumbukan lempeng. Naik, tercipta gunung. Dan itu kalau gunung itu ada di depan kita, cara kita untuk menaklukkan gunung itu apa? Kita mendakinya. Makanya orang bangga itu kalau bisa mendaki gunung, saudara. Saya sangat mengerti betapa bahayanya mendaki gunung itu. Karena bagi orang yang tidak biasa itu bahaya. Jalannya setapak, jurang kiri kanan. Betul kan? Belum lagi unsur tersesat. Belum lagi daya tahan tubuh. Capek. Nggak ada yang bisa menolong kita. Nah, Abuna suka naik gunung, saudara. Jadi satu-satunya waktu saya pacaran dengan Abuni, kamu dilarang naik gunung. Aku sama teman-temanku tidak boleh. Dia kuliah di Satya Wacana waktu itu. Tapi saya boleh. Dia mau ikut nggak boleh. Pokoknya dia nggak boleh. Waktu itu jangan lihat Abuni yang sekarang, saudara. Waktu itu sekarang sudah langsing, saudara. Udah seksi. Dulu lebih seksi. Ya, ingat yang seksi, yang gemuk. Yang besar ke kanan, ke kiri, depan dan belakang. Itu yang seksi. Sekarang Abuni agak kurang sedikit. Jadi karena saya tahu nanti kalau gelundung ke bawah gimana Tuhan. Siapa yang nolong? Waktu itu masih pacaran kami. Nggak boleh. Ya sudah. Saya pulang ke Nias. Waktu itu 50 tahun Indonesia Merdeka ya. Saya pulang ke Nias, saudara. Balik Nias. Tiba-tiba saya dapat kiriman foto. Abuni merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka di atas Gunung Merbabu. Saya bilang ini orang perlu dicewer. Dia kirim foto bawa bendera merah putih di atas Gunung Merbabu. Ngapain kamu ke sana sama siapa? Kok bisa naik? Turunnya gimana? Mas pokoknya. Karena gunung itu tidak mudah ditaklukkan. Butuh daya tahan fisik. Dan gunung itu bicara secara metafora. Dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita taklukkan.
Saya pernah membaca sebuah buku bagus sekali. 7 gunung dalam hidup manusia. Yang kemudian diaplikasikan dalam banyak hal. 7 gunung dalam bidang politik. 7 gunung dalam bisnis. Juga termasuk 7 gunung. Di dalam kehidupan rohani. Ada di depanmu itu kita. Ini apa ini raksasa yang besar. Bahkan tuh sampai puncaknya aku gak mampu. Ini gimana? Itulah bedanya kalau kita dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir-pikir aku mau naik helikopter. Aku tidak naik ke atas puncaknya tapi aku jalan mutar. Mungkin kita mulai merancang-rancang. Tapi lihat cara Tuhan. Dia berjanji, dia menggunakan bahasa metafora ini. Aku akan meratakan gunung itu. Sehingga jalanmu menjadi jalan yang lapang. Ini bahasa metafora, saudara. Jadi kita bisa tafsirkan dia. Apa yang menjadi gunung yang ada di depanmu hari-hari ini. Yang membuatmu takut dan berkata, aku ini apa tuh Tuhan. Duh kecil sekali aku gak bisa apa-apa. Gak mampu aku menaklukkan gunung ini. Padahal tujuanku di balik gunung itu. Mau digeser. Ini aja beratnya minta ampun. Tak apa itu caranya Henry itu merancang ini. Saya aja gak bisa geser loh saudara. Berat sekali. Ini baru tangga. Perlu beberapa orang untuk geser ini. Aduh, berat. Padahal Abuna sudah punya tenaga loh. The power of Holy Spirit. Nggak bisa bergeser. Ada hal-hal yang hanya kita bisa lihat dan hadapi menjadi persoalan di depan kita. Dan kita tidak mampu mengatasinya. Inilah saatnya melibatkan Tuhan. Aku akan meratakan gunung itu. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus bicara kepadamu. Hal-hal apa yang ada di depanmu yang sekarang menghadang. Tapi jangan karena Anda ngotot dan berkata ini keinginanku. Lalu orang yang menentangnya Anda berkata ini gunung yang aku ratakan. Yang akan diratakan oleh Tuhan. Pastikan dulu itu rencana Tuhan atau tidak. Next. Hal kedua yang akan Tuhan lakukan. Dia juga bicara secara metafora. Coba tampilkan lagi ayatnya. Bukan hanya meratakan gunung. Memecahkan pintu-pintu tembaga. Ini bukan pintu kaca. Seperti itu. Kalau Anda terkunci di dalam. Ada kebakaran misalnya. Atau ada sesuatu yang darurat. Bagaimana cara memecahkan. Bagaimana cara keluar dari sini. Kaca kok hajar aja. Tendang pukul saja. Bisa nggak? Sehingga Anda bisa keluar. Pintu adalah jalan keluar. Dan pintu adalah jalan masuk. Itu 2 fungsi pintu. Dan ada satu lagi, tempat perlindungan. Tapi dalam konteks Nabi Yesaya ini, pintu adalah jalan keluar atau jalan masuk. Mungkin Anda berada dalam sebuah situasi dan mau keluar untuk mengalami breakthrough kemerdekaan. Tapi masalahnya bukan pintu kaca yang bisa Anda tendang. Masalahnya adalah pintu tembaga. Di zaman itu belum terlalu dikenal yang namanya teknologi besi, emas itu. Yang ada tembaga, saudara. Bekas tambang tembaga Raja Salomo aja masih ada sampai dengan hari ini. Bekas tambang kerajaan Mesir itu masih ada. Tembaga diolah untuk menutup pintu. Menjadi pintu yang kuat, yang tidak bisa ditembus. Anda yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam tidak bisa keluar. Seperti terkurung. Seperti tidak bisa mengambil sesuatu. Saudara, apa pintu-pintu itu yang sedang menjadi tembaga di depanmu. Sehingga Anda sebenarnya mau masuk tapi tetap di luar. Atau Anda mau keluar tapi tetap di dalam. Dan Anda tidak berdaya. Ini saatnya Tuhan pimpin. Amin, amin. Aku hendak memecahkan. Bukan dibuka lagi, saudara. Tuhan pecahkan pintu itu. Seperti kaca yang dipecahkan. Dan ini yang paling menarik yang ketiga. Ini semua 3 hal ini bicara mengenai halangan loh saudara. Bicara mengenai tantangan. Bicara mengenai persoalan. Yang semuanya ada di depan. Gunung ada di depan gak? Ya. Pintu ada di mana? Di depan. Dan coba lihat ini lagi. Hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi pada waktu itu saudara,
Kalau pintu nggak bisa dibuat, ditaruh palang di situ sehingga orang bisa lewat. Orang nggak bisa lewat. Bahkan bukan hanya itu, pintu tembaga dikombinasi dengan palang besi. Dulu itu waktu kami di kampung saudara, di Nias kan nggak ada yang namanya kunci itu. Nggak ada yang namanya kunci. Jadi setelah pintu ditutup, ada satu handle di sini dan handle di sini, lalu ditaruh palang kayu. Masih pernah ngonang itu ya saudara? Ya, ada palang ditaruh sehingga orang dari luar nggak bisa buka pintunya. Nah, ini konteksnya palang besi yang dimaksud. Konteks palang besi yang dimaksud di dalam kitab Yesaya ini adalah sesuatu pengunci yang ada di dalam sehingga Anda nggak bisa nembus, nggak bisa masuk. Kita nggak bisa masuk karena ada penghalang yang menahan, palang penghalang yang nahan. Apa kata Tuhan? Itu biasanya dipakai di penjara itu saudara. Sehingga orang-orang yang ada di luar tidak bisa membebaskan yang ada di dalam. Kalau pintu-pintu tadi itu jalan. Palang itu penahan. Seperti kunci. Atau seperti belenggu. Apa yang sedang menahan itu saudara. Sehingga Anda gak bisa mengalami breakthrough. 3 hal ini. Ada di depan. Membuatmu berhenti dari perjalanan. Dan membuatmu berkata, aku tidak berdaya menghadapi gunung yang besar, tinggi dan kokoh ini. Aku tidak berdaya menghadapi tembok tembaga yang kuat dan besar. Sehingga aku tidak bisa masuk. Aku tidak berdaya menghadapi palang besi. Mengapa orang tidak bisa menjadikan besi jadi pintu waktu itu? Karena besi mahal, masih mahal waktu itu. Lebih murah tembaga. Jadi besi juga kuat digunakan sebagai penguat bagi tembaga-tembaga. Bayangkan kalau semua 3 ini tiba-tiba bersatu. Kita tidak akan mampu berjalan. Tapi sebaliknya saudara-saudara di bagian yang kedua ini, pemain musik maju ke depan. Di bagian yang kedua ini kita mengerti bahwa